Oke, selamat pagi. Nama saya Stefanus Angket, NPM 33180024. Saya dari Universitas Timur, uh, program studi pendidikan biologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan uh, 3 jurnal yang Ibu berikan kepada kami sebagai tugas dari mata kuliah kultur jaringan. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa ada 3 jurnal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu dengan judul Induksikalus dan Optimasi Regenerasi 4 Varietas Padi Melalui Kultur In Vitro. Nah, jurnal ini ditulis oleh Ragapadmi Purnamaningsi. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan, Biologi Sel dan Jaringan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dari September sampai bulan Februari 2004. Yang berikut sebagai pendahuluan bahwa padi atau Oryza sativa ini adalah salah satu bahan pangan atau salah satu makanan pokok dari masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah bagian timur di NTT. Nah, di era sekarang ini masyarakat Indonesia itu mengalami masalah pangan, lebih terkhusus pada tanaman padi ini. Nah, masalahnya itu diakibatkan karena permukiman warga yang sudah mulai meluas sehingga tidak ada atau kurangnya wilayah atau tempat untuk membudidayakan tanaman padi ini. Nah, sebagai salah satu solusi atau sebagai salah satu jalan pintas, para peneliti membuat tanaman transgenik. Nah, dari tanaman transgenik ini peneliti bisa menciptakan suatu gen baru sehingga bisa ditanam di lingkungan yang artinya bisa tahan terhadap berbagai jenis lingkungan. Yang berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu benih padi suspensi indica. Ada 3 genus, yaitu yang pertama Ciherang, Cisadane, dan IR64. Nah, sebagai bahan perbandingannya itu menggunakan Taipei 309 atau T309. Nah, dalam penelitiannya itu tahap yang memiliki 4 tahap. Yang pertama itu induksi kalus, regenerasi kalus menjadi planet, multiplikasi tunas dan pembentukan planet, dan aklimatisasi planet. Nah, kita bahas satu persatu. Dalam induksi kalus ini, peneliti itu menggunakan 5 formulasi media dengan tujuan memperoleh kalus yang bersifat embriogenik. Artinya, memperoleh kalus yang masih aktif membelah, yang masih muda, yaitu kalus yang mudah diregenerasikan menjadi planet, seperti yang tadi saya bilang. Tahap yang berikut adalah regenerasi kalus menjadi planet. Nah, dalam tahap ini, meregenerasikan kalus yang diperoleh sehingga menjadi planet. Kalus yang digunakan adalah kalus yang dihasilkan dari media induksi kalus terbaik. Yang berikut adalah multiplikasi tunas dan pembentukan planet. Nah, di tahap yang ini adalah tanaman itu dibiarkan di media regenerasi terbaik selama 2 bulan sambil melihat daya multiplikasinya. Setelah multiplikasinya itu, selanjutnya tumbuhan yang sudah dimultiplikasikan itu diaklimatisasi atau dipindahkan ke rumah kaca. Ya, ke rumah kaca. Sebagai hasilnya itu, di proses yang pertama itu peneliti menemukan bahwa ukuran dari masing-masing tipe gen yang digunakan itu
menghasilkan hasil yang berbeda. Ukuran diameter Kalus T309 lebih besar berbeda dengan Ciherang, Cisadane, dan IR64. Rata-rata Kalus T309 itu berukuran 0,14 cm, sedangkan Ciherang, Cisadane, dan IR64 itu berukuran 0,9, 0,6, dan 0,5 cm. Yang berikut regenerasi kalus menjadi planet. Kalus yang berbentuk globular atau nodul-nodul dan berwarna bening biasanya mempunyai kemampuan yang lebih tinggi untuk membentuk tunas daripada kalusnya yang bersifat kompak dan berwarna coklat kehitaman. Nah, dalam regenerasi kalus ini, sebagai informasi saja bahwa yang faktor utama yang mempengaruhi berhasil dan tidaknya regenerasi kalus ini tergantung pada zat yang digunakan dalam media. Misalnya sitokinin, auksin, dan ZPT-nya. Itu yang paling berpengaruh untuk regenerasi kalus itu. Yang berikut adalah tahap multiplikasi tunas dan perakaran. Sangat terlihat bahwa keempat varietas mempunyai daya multiplikasi tunas yang cukup tinggi. Demikian pula kemampuannya dalam membentuk akar. Nah, ini yang seperti yang tadi saya bilang di sebelumnya bahwa pada proses ini ditentukan oleh media yang digunakan. Yang berikut aklimatisasi planet di rumah kaca. Nah, tujuan dari aklimatisasi ini adalah untuk menyesuaikan tanaman yang telah dikulturkan ke lingkungan yang baru. Nah, di sebelumnya di proses kultur itu kan tanaman itu di lingkungan yang steril, yang mudah atau yang steril. Nah, di lingkungan yang baru ini tumbuhan akan beradaptasi pada lingkungan yang kondusif dengan ketersediaan unsur hara yang terbatas. Jadi kalau di sebelumnya kan unsur hara itu disediakan dengan secukupnya, sedangkan di lingkungan yang baru ini tumbuhan harus beradaptasi dengan ketersediaan unsur hara yang terbatas. Oke. Yang berikut adalah jurnal kedua. Jurnal kedua ini berjudul Multiplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis eksplan pada 6 genotip tebu atau Sargassum officinarum. Nah, jurnal ini ditulis oleh Alfian Anur Ainin Aziz, Ika Rostika, dan Darda Effendi. Penelitian ini dilaksanakan mulai Mei 2015 hingga Juni 2016 di Laboratorium Kultur Jaringan Kelompok Peneliti Biologi dan Biologi Sel dan Jaringan Balai Besar Peneliti dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Bogor. Bahan tanaman yang digunakan adalah pucuk tebu berukuran 0, sampai 1, cm yang diperoleh dari tanaman yang dirawat di rumah kaca. Nah, bahan yang ini sedikit informasi tentang bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan tebu yang mereka gunakan dalam penelitian ini adalah 6 tipe gen dari 3 tempat yang berbeda. Nah, tipe gen yang pertama itu ada PS 865 dan GMP3, itu lokasinya di Bogor. Tipe gen yang kedua dan ketiga dan keempat itu PS 881 dan PS 862 dan PSJK 922 itu lokasinya itu di Mojokerto atau di Pati. Nah, yang keenam itu TK 386, lokasinya itu di Majalengka.
Itu bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian itu. Yang berikut adalah proses penelitiannya. Nah, dalam penelitiannya itu yang diamati itu adalah presentasi daya hidup eksplan, presentasi daya regenerasi tunas, pertumbuhan tunas per eksplan, tinggi tunas. Nah, yang pertama itu prosesnya yang pertama itu presentasi daya hidup eksplan itu dalam prosesnya itu jumlah eksplan yang masih berwarna hijau per total eksplan dikali 100%. Presentasi daya regenerasi tunas juga begitu, jumlah eksplan yang tunasnya beregenerasi per total eksplan dikali dengan 100%. Yang ketiga itu pertambahan tunas per eksplan, banyaknya tunas baru yang dihasilkan eksplan, itu yang diamati. Tinggi tunas itu diukur dari titik tubuh sampai ujung daun dari tunas terpanjang. Nah, itu prosesnya. Oke, yang sekarang adalah jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga dengan judul Regenerasi Protokol secara in vitro dan aklimatisasi planet anggrek Cymbidium hartinahianum, JB Comber dan Nasution. Jurnal ini ditulis oleh Elizabeth Handini, Dewi Sukma, Sudarsono, dan Ika Rostika. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2015 sampai dengan Oktober 2017 dalam beberapa tahap pertumbuhan secara in vitro, yaitu percobaan multiplikasi protokol, optimasi media untuk multiplikasi, induksi akar, dan aklimatisasi yang didahului dengan hardening si Hartianum secara in vitro. Nah, multiplikasi protokol C itu saya ulangi, multiplikasi protokol C Hartinahianum menggunakan BA dan optimasi dengan TDZ secara in vitro. Jadi multiplikasi protokol itu menggunakan BA dan optimasi untuk optimasinya itu menggunakan TDZ secara in vitro, keduanya ini. Nah, bahan yang digunakan itu adalah kecambah biji anggrek. Jadi biji anggrek itu dikecambahkan dulu. Dalam multiplikasi protokol yang seperti yang tadi saya bilang bahwa menggunakan BA itu dibagi menjadi 5 taraf konsentrasi. Jadi konsentrasi per taraf itu berbeda-beda dari 0, 5, 10 hingga 20 mg per liter. Itu konsentrasi dari BA-nya itu. Yang berikut adalah multiplikasi protokol dari perlakuan terbaik pada tahap pertama ditambah dengan 4 taraf konsentrasi TDZ. Ini adalah 4 taraf konsentrasi, yaitu 0 sampai 0,5 mg per liter. Induksi akar C Hartianum menggunakan IVA dan NAA secara in vitro. Percobaan induksi akar menggunakan eksplan tunas C Hartinahianum hasil regenerasi protokol pada percobaan tahap pertama. Media perlakuan yang digunakan adalah media KCA tanpa zat pengatur tumbuh atau ZPT sebagai kontrol dan media KCA dengan penambahan indole 3 butyric acid, IVA dan NAA dengan taraf konsentrasi 135 mg per liter. Praaklimatisasi atau hardening dan aklimatisasi planet C Hartinahianum menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, ini rancangan acak kelompoknya itu.
Nah, di jurnal yang ketiga ini menggunakan uh, metode penelitian rancangan acak kelompok. Hmm, Rancangan acak kelompoknya seperti ini. Ada dibagi dalam 3 kelompok, yaitu dari ruang kultur dengan suhu 16 sampai 8 derajat Celcius, terus uh, selama 1 bulan langsung diaklimatisasi. Terus ya kelompok yang kedua dari ruang kultur dengan suhu 16 sampai 18 derajat Celcius selama 1 bulan dipindahkan ke ruang persiapan dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius selama 1 bulan. Selanjutnya diaklimatisasi. Yang kelompok yang ketiga itu dari ruang kultur dengan suhu 16 sampai 18 derajat Celcius selama 1 bulan, terus dipindahkan ke ruang persiapan dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius selama 1 bulan. Selanjutnya dipindahkan ke luar laboratorium dengan suhu 27 sampai 29 derajat Celcius. Tanaman diaklimatisasi selama 1 bulan. Jadi di dalam rancangan acak kelompok ini sebagai perbandingan saja dari kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kelompok yang ketiga itu. Nah, yang kalau kita lihat itu bahwa di kelompok yang pertama itu dari ruang kultur langsung diaklimatisasi. Terus yang kedua setelah diaklimatisasi, bukan, di yang kedua itu dari ruang kultur terus dipindahkan ke ruang persiapan, lalu selanjutnya baru diaklimatisasi. Terus yang di kelompok yang ketiga itu dari ruang kultur dilanjutkan ke ruang persiapan, terus dipindahkan ke luar laboratorium, baru diaklimatisasi. Jadi ada perbedaan antara ketiga kelompok ini. Yang berikut, oke, sudah selesai. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan kalau ada salah kata dalam presentasi saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.